Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidan yuslih lakum a'malakum fayaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Marhaban ya Ramadan. Telah datang kepada kita bulan yang sangat mulia. Bulan di mana Allah turunkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan yang Allah janjikan sebagai bulan ampunan. Bulan yang Allah janjikan di mana Allah tutup pintu neraka dan Allah buka pintu surga selebar-lebarnya. Yang sudah kita tahu sebelum-belumnya tentang keutamaan bulan Ramadan yang telah banyak dijelaskan oleh asatizah, orang yang berilmu tentang keutamaan bulan Ramadan. Maka kita sebagai umat muslim yang mengaku sebagai orang yang beriman, hendaknya kita mengambil momentum yang tepat. Inilah saatnya untuk kita meningkatkan takwa kepada Allah. Karena tidak ada jaminan Ramadan yang akan datang kita masih diberi kesempatan untuk merasakan nikmatnya berpuasa di bulan Ramadan. Kita tahu bulan Ramadan kali ini berbeda dengan bulan Ramadan sebelum-sebelumnya. Yang sebelumnya kita boleh melaksanakan solat tarawih secara berjamaah. Yang sebelumnya kita boleh melaksanakan solat berjamaah. Yang sebelumnya kita boleh melaksanakan takbir akbar. Yang sebelumnya kita boleh melaksanakan safari Ramadan ke masjid-masjid. Namun Ramadan kali ini kita dibatasi oleh suatu wabah yang Allah turunkan sebagai ujian kepada kaum muslimin dan azab bagi orang-orang kafir. Namun insya Allah, percayalah kepada qadar dan qadarnya Allah. Saya yakin Ramadan kali ini jauh lebih berkah dibandingkan Ramadan sebelum-sebelumnya. Karena tiadalah Allah turunkan suatu musibah melainkan menguji kita apakah benar-benar bertakwa kepada Allah. Maka disinilah titik temu kita. Allah uji kita apakah niat kita ikhlas kepada Allah. Yang sebelumnya kita secara berjamaah dilihat oleh orang banyak. Di sini Allah uji apakah umatku masih bertakwa kepada aku walaupun orang tidak ada yang melihatnya. Yakin kepada Allah. Allah akan membalas setiap amal-amal soleh yang kita perbuat. Karena apa? Karena ada pendapat yang lebih kuat. Walaupun kita solat sendirian di rumah, namun pahalanya sama dengan kita solat berjamaah sebelum Ramadan di tengah wabah ini. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bertakwa kepada Allah. Malah inilah saatnya kita untuk bertakwa kepada Allah. Dan tidak lupa pula kita tetap berdoa dan bertawakal kepada Allah dengan mengambil sebab. Jangan hanya bertawakal kosong, berbicara tanpa ilmu. Saya tidak takut corona, saya hanya takut kepada Allah. Sungguh ini perkataan yang tanpa ilmu. Karena telah melebihi kodratnya Rasulullah SAW dan para sahabat yang apabila mendengar suatu wabah, ia
mengambil sebab, tidak masuk di lingkungan tersebut, tidak keluar dari rumah. Namun kenapa kita di zaman sekarang sangat mudah percaya kepada diri kita sendiri tanpa mengambil sebab? Ini sangat jauh dari jalannya para salafus soleh. Ambil sebabnya. Taat kepada ulil amri, taat kepada fatwa-fatwa ulama. Karena apa? Karena ada suatu hadis menjelaskan bahwa kehancuran akan datang apabila memberikan suatu pekerjaan kepada orang yang bukan ahlinya. Maka kita percaya kepada ahli medis. Kita percaya kepada kedokteran. Karena mereka adalah orang yang ahli dalam bidangnya. Tetap mengambil sebab teman-temanku semua. Karena itulah bentuk bertawakal kita yang sebenar-benarnya. Sebagaimana Nabi telah sampaikan, ketika ada orang yang ingin sholat, sedangkan untanya masih terlepas, apa kata Nabi? Ikatlah dulu untanya, baru engkau bertawakal kepada Allah. Percayalah saudara-saudaraku yang insya Allah aku cintai karena Allah. Musibah ini akan berakhir, akan dicabut oleh Allah apabila kita berdoa sekaligus ikhtiar kepadanya. Karena apa? Musibah ini bagaikan air yang keruh, yang apabila kita terus mengaduk-aduknya, maka ia akan semakin keruh. Maka bersabarlah, maka ia akan jernih. Maka Allah akan cabut musibah ini dari bumi yang kita cintai ini, insya Allah. Tetaplah melakukan amal-amal ibadah sekecil apapun. Lihat situasi dan kondisi. Apabila memang di desa kita, di Rangsang Barat khususnya Kabupaten Kepulauan Meranti, masih menggunakan zona hijau, masih diperbolehkan untuk melaksanakan sholat berjamaah, maka laksanakan. Karena kita masih taat kepada ulil amri. Contoh kecil, di bulan Ramadan ini, kita dibangunkan untuk sahur. Yang sebelumnya kita susah untuk bangun sahur, untuk bangun melaksanakan sholat subuh, kita terbangun di saat sahur, maka di situ juga kita niatkan untuk tetap melaksanakan sholat subuh berjamaah apabila memang desa tersebut masih dikatakan zona aman dari wabah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jaga puasa kita dari hal-hal yang membatalkan puasa, hal-hal yang merugikan pahala kita. Dari ghibah, namimah, mencela, apalagi melakukan hal-hal yang telah jelas kita ketahui hal-hal itu membatalkan puasa. Semoga puasa kita tahun ini di bulan ini diterima dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan jangan sampai juga kita menjadi orang-orang yang celaka. Nabi SAW bersabda, celakalah bagi orang-orang yang mendapati bulan Ramadan dan bulan Ramadan tersebut telah berlalu namun dosanya belum diampuni. Disinilah tekad kita untuk bisa mendapatkan ampunan dari Allah di bulan yang penuh berkah ini, di momentum yang tepat ini. Semoga dosa-dosa kita semua diampuni oleh Allah dan pahala kita meningkat dan Allah naikkan derajat kita di mata para manusia, malaikat dan Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah peran kita sebagai umat muslim. Selipkan doa ketika kita ingin sujud kepada Allah. Ketika kita melaksanakan solat sedang sujud, berdoalah kepada Allah semoga Allah cabut musibah ini dengan segera. Allah yang menurunkan musibah ini, maka Allah juga yang akan mengangkat musibah ini. Yakin kepada Allah, berdoa kepada Allah, selipkan doa di setiap amalan-amalan soleh kita. Di sini peran kita penting, karena di setiap umat muslim yang mengaku beriman, disitulah doa-doa kita selipkan untuk teman-teman, saudara-saudara kita yang sangat merasakan dampak dari musibah ini. Mohon ampunan kepada Allah. Hentikan segala perkara maksiat yang selama ini masih kita laksanakan, baik sengaja maupun tidak sengaja. Laksanakan ibadah nahi mungkar, amal ma'ruf nahi mungkar. Karena dengan itulah Allah meridhoi negara kita, Allah meridhoi untuk mencabut segala wabah ini dari dunia. Berdoa kepada Allah, mohon cintanya Allah. Ya Allah, ridhoilah aku untuk mencintaimu. Ridhoilah aku juga untuk mencintai orang-orang yang mencintaimu. Dan ridhoi juga aku untuk mencintai amal yang bisa mendekatkan diriku kepada cintamu. Semoga dengan sering kita berdoa kepada Allah,
dengan berikhtiar, dengan bertawakal, dengan mengambil sebab, insya Allah saya yakin dengan doa kita semua, insya Allah wabah ini akan segera teratasi. Saya kira hanya ini yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya tutup, saya ingin berpesan, jaga iman dengan ilmu, jaga ilmu dengan amal, dan jaga amal dengan ikhlas. Unzur maqala wala tanzur maqala. Lihatlah apa yang dibicarakan, jangan lihat siapa yang berbicara. Sungguh, saya takut saya yang paling banyak bicara, saya yang paling banyak menasihati, namun saya juga yang paling sedikit mengamalkan. Semoga Allah mengampuni dosa saya dan dosa teman-temanku semua. Semoga Allah matikan, Allah cabut nyawa kita di atas Islam dan Sunnah, dengan keadaan yang baik, dengan keadaan husnul khatimah. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.